Cerita dibuka pada tahun 1247 Masehi, di mana di tengah musim dingin yang asrep, seorang gadis berusaha bertahan hidup hanya dengan makan beberapa buah ciplukan yang jelas tidak cukup untuk menghilangkan rasa laparnya. Setelah itu, karena kelelahan, ia akhirnya bobo di atas tanah bersalju. Beberapa saat kemudian, seekor rusa pun lewat membangunkannya, tapi sayangnya ia sudah terlalu lemah untuk memburu hewan itu. Di tengah keputusasaan, ia akhirnya melihat cahaya api di atas sebuah bukit dan segera menuju ke sana. Sesampai di sumber cahaya itu, ia menemukan seorang pengembara tua yang sedang memanggang seekor garangan. Gadis itu langsung menyamar sebagai anak laki-laki dan memohon makanan. Namun pria itu segera menyadari bahwa ia sebenarnya perempuan dan memperingatkan bahwa jika orang lain mengetahui hal itu, nasibnya bisa jauh lebih buruk. Meski begitu, ia mengaku tidak takut. Baginya, kisah Robin Hood selama ini memberinya kekuatan dan inspirasi untuk terus bertahan hidup. Namun pria tua itu langsung bantah. Menurutnya Robin Hood bukanlah pahlawan, melainkan bandit pembunuh yang dibesar-besarkan oleh dongeng dan cerita bohong. Ia pun menyuruh gadis itu pergi dan mencari alasan hidup lain selain memuja Robin Hood. Tak lama kemudian pria tersebut pun pergi begitu saja dan meninggalkannya sendirian. Di malam harinya, setelah memakan sisa garangan dan berdoa, gadis itu memutuskan mengejar pria tua tadi. Saat menemukan pria itu sedang bobo, gadis itu langsung mencoba membunuhnya. Tapi sayangnya, pria itu sudah menyadari keberadaannya sejak awal. Dalam sekejap, ia berhasil menusuk leher gadis tersebut. Dalam kondisi itu, si gadis menyebut nama William Wenrick dari Pickering. Ia adalah kakeknya yang pernah menjadi korban pria itu. Setelah mengetahui gadis itu ingin balas dendam, ia pun akhirnya langsung mengakhiri hidup gadis tersebut. Keesokan paginya, jasad gadis itu dikuburkan di sebuah tanah lapang yang ternyata sudah dipenuhi makam-makam serupa. Pemandangan itu pun menunjukkan bahwa ia bukan korban pertamanya. Dan inilah kisah The Death of Robin Hood. Sebuah narasi mulai mengungkapkan identitas pria tersebut. Ia adalah Robin Hood yang legendaris. Namun berbeda dari cerita yang selama ini beredar, Robin ternyata meninggalkan banyak korban dan dendam yang diwariskan turun-temurun oleh keluarga mereka. Karena itulah hidupnya kini tidak pernah benar-benar tenang. Meski sebagian orang masih menganggapnya pahlawan, tanah yang ia tinggali tidak pernah melupakan darah yang pernah ia tumpahkan bersama tangan kanannya, Little John. Beberapa hari kemudian, Little John datang menemui Robin. Ia menceritakan bahwa identitas palsu yang selama ini digunakannya akhirnya terbongkar. Bertahun-tahun sebelumnya, ia membunuh seorang petani bernama Edward, lalu mengambil identitasnya untuk memulai kehidupan baru bersama istri dan anak-anaknya. Namun, masa lalunya kembali mengejarnya. Sekelompok orang datang menyerang hingga akhirnya ia kehilangan keluarga, rumah, dan hampir kehilangan nyawanya. Karena itulah, John meminta bantuan Robin untuk merebut kembali kehidupannya. Sebagai gantinya, ia menjanjikan sebuah pertempuran besar melawan kelompok Viking yang kini menguasai tanahnya. Awalnya Robin sama sekali tidak tertarik pada tanah ataupun keluarga John, tapi ternyata ia lebih tertarik pada kemungkinan untuk mati dalam pertempuran tersebut. Baginya mungkin hanya itu satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan yang selama ini ia jalani. They're strong. One for the stories. Sore itu juga, Robin dan Little John berangkat menuju ke tanah milik John. Tempat keluarganya kini hidup di bawah kekuasaan orang lain. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah jembatan tua. Seperti biasa, keduanya menyergap seseorang lalu membunuhnya demi merampas makanan. Di masa kelaparan seperti itu, sepotong roti bahkan lebih berharga daripada nyawa seseorang. Sambil membagi hasil rampasan, John bercerita tentang istrinya. Menurutnya, wanita itulah yang mengubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik. Alasan ia sangat mencintainya karena sang istri mengajarinya berdoa, melukis, dan menjalani hidup dengan lebih tenang. John juga mengungkapkan harapannya ingin pergi jauh melintasi pegunungan menuju tempat yang belum mengenal nama mereka dan memulai hidup yang baru. But if it did meet a butter, you always told it well, Robin. Made a portrait. Tak lama kemudian mereka tiba di rumah yang dulu dimiliki Edward dan mulai mempersiapkan penyergapan. Mereka melepas pakaian lalu melumuri tubuh dengan tanah basah untuk menghilangkan bau tubuh. Setelah itu keduanya menunggu hingga kabut tebal menutupi seluruh area.
Saat waktunya tiba, Robin lebih dulu membunuh anjing penjaga. Ia kemudian menyusup ke salah satu bangunan dan menggarak leher musuh sebelum sempat menyembunyikan alarmnya. Bersama John, ia bergerak menuju rumah utama dan berhasil menghabisi para penjaga di luar. Namun kali ini mereka tidak cukup senyap. Keributan yang terjadi membuat pria terakhir di dalam rumah menyandra istrinya. Di tengah situasi itu, sang istri sempat berpesan agar John menjaga anaknya. Namun pria itu justru menikam perutnya berkali-kali. Di saat yang sama, Robin melihat seorang anak laki berlari menuju ke kota untuk minta bantuan. Tanpa ragu, ia pun melepaskan panah yang langsung menembus kelapa bocah itu dan menjatuhkannya ke sungai. Sementara itu di dalam rumah, John melampiaskan seluruh amarahnya kepada pria yang telah membunuh istrinya. Setelah semuanya berakhir, Robin hanya duduk diam menyaksikan sahabatnya larut dalam kesedihan. Beberapa saat kemudian, terdengar tangisan putri John yang bernama Margaret. Ia pun memohon agar anak itu berdoa bersamanya sambil berusaha meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jesus Christ. Amen. Keesokan paginya, seorang pemuda yang bernama Arthur sedang mengembala. Tapi di saat itu juga ia melihat sesuatu yang mengerikan. Bocah yang sebelumnya terkena panah Robin ternyata masih hidup dan berjalan menuju ke kota dengan panah di matanya. Saat mendekat, Arthur pun menyadari bahwa anak itu ternyata Henry, sepupunya. Di sisi lain, John telah menyelesaikan seluruh ritual pemakaman istrinya. Untuk pertama kalinya, Robin melihat sisi lain sahabatnya yang selama ini ia kenal sebagai pembunuh ternyata juga mampu merasakan kehilangan begitu dalam. Pada saat yang sama, warga kota juga mengurus Henry yang akhirnya meninggal akibat luka parahnya. Namun duka mereka perlahan berubah menjadi amarah. Para pria bersenjata mulai berkumpul untuk balas dendam. Pemimpin desa bernama Elder Father pun bersiap memimpin mereka. Ia mengenakan zirah lamanya lalu mengambil palu perang yang selama ini ia simpan. Cry to thee, O Lord, and wash away. Amen. Di malam harinya, Robin mendengar suara kereta mendekat dari kejauhan. Saat keluar untuk memeriksanya, ia terkejut melihat sekelompok pria bersenjata telah mengepung rumah tempat John berlindung bersama anaknya dan bakar bangunan. Beberapa saat kemudian, para penyerang datang mengejar Robin. Beruntung ia bergerak lebih cepat mengambil busur lalu melepaskan satu panah yang membunuh seorang pengejar. Namun situasi berbalik ketika salah satu musuh berhasil menjebaknya di dalam ruangan yang dimasuki obor. Beruntung Robin sempat menusukkan pisaunya menembus pintu hingga melukai tangan pria tersebut. Ia pun berhasil lolos lalu membalas dendam dengan memasukkan obor ke tenggorokannya. Sementara itu, John akhirnya berhasil keluar dari rumah sambil menggendong Margaret. Setelah meletakkan anak itu di tempat yang aman di dekat Robin, ia justru nekat masuk kembali ke dalam kobaran api untuk menyelamatkan jasad istrinya. Tak lama kemudian, Edelfather datang. Ia mengingatkan bahwa 20 tahun lalu John telah membunuh saudara laki-laki beserta keluarganya. Karena itulah malam ini ia berniat membalas semuanya. Di tengah situasi itu, Robin yang sudah terluka parah memaksa bangkit untuk ikut bertarung. Berbekal sebuah cangkul, ia langsung menghadapi Edelfather. Dalam pertarungan itu, Robin akhirnya kalah. Palu milik Edelfather menghancurkan kaki Robin dan mematahkan beberapa tulang rusuknya. Merasa kemenangan sudah di tangannya, Edelfather pun mulai lengah. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh John yang muncul dari belakang lalu menghantam kepalanya hingga tewas. Setelah itu, John segera mengangkat Robin yang sekarat ke atas sebuah gerobak lalu membawanya sejauh mungkin dari tempat itu. Dalam perjalanan, luka Robin ditangani seadanya dengan cara dibakar untuk menghentikan pendarahan. John menjelaskan bahwa ia akan membawa Robin menemui seorang biarawati yang memiliki kemampuan luar biasa. Menurutnya, hanya wanita itulah harapan terakhir Robin untuk bisa selamat. Untuk ke sana, mereka harus melintasi pegunungan hingga menyeberangi lautan. Sesampai di sana, John meninggalkan Robin di depan sebuah biara tua. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa ikut masuk karena takdir mereka kini telah berbeda.
Dalam kondisi ora karuan, Robin sempat melihat sosok misterius mendekatinya. Ketika Robin terbangun, ia mendapati dirinya berada di tempat tidur yang nyaman. Di sana, ia disambut seorang wanita bernama Bridget. Bridget menjelaskan bahwa Robin mengalami 3 luka tusukan. Tapi untungnya, pria yang mengantarnya telah menutup luka itu dengan baik sehingga nyawanya selamat. Namun karena kaki dan tulang rusuknya hancur, Robin akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Ia juga mengungkapkan bahwa selama 6 hari terakhir, dirinya telah merawat Robin di biara Santo Clement ini. Di malam harinya, Robin didatangi oleh sosok misterius yang sempat ia lihat sebelum pingsan. Pria itu memiliki suara yang menyeramkan dan selalu menutupi wajahnya. Ia menanyakan asal-usul luka di tubuh Robin serta bertanya apakah masa lalunya akan membawa bahaya bagi penghuni gereja. Pria itu juga menegaskan agar Robin tidak membahayakan siapapun di sana. Do them no harm. Seiring berjalannya waktu, kondisi Robin perlahan membaik. Dengan bantuan Bridget, ia mulai belajar berjalan menggunakan tongkat. Bridget bahkan mengizinkannya berjalan semakin jauh hingga akhirnya mencapai gerbang utama biara. Di sana Robin dibuat kagum oleh kehidupan yang ia lihat. Tempat itu tidak memiliki benteng ataupun kemewahan, hanya sebuah komunitas kecil yang hidup damai. Setelah itu Bridget menawarkan kesempatan untuk tinggal di sana secara permanen. Namun sebagai gantinya, ia harus ikut membantu komunitas tersebut dengan berburu. I know how to trap. Good. Sore harinya, pria bertopeng mendapati Robin sedang memeriksa sebuah perahu. Awalnya ia mengira Robin ingin melarikan diri, namun Robin menjelaskan bahwa ia hanya ingin memancing. Meski begitu, pria tersebut tetap melarangnya meninggalkan pulau ini. Menurutnya, kondisi Robin masih terlalu lemah dan ia juga belum melunasi utangnya kepada komunitas tersebut. He had God. If all he had was dust. Sejak saat itulah Robin mulai mengisi waktunya dengan membuat anak panah baru dan melatih tubuhnya kembali. Perlahan kekuatannya memang mulai pulih. Namun saat mencoba memanah, kakinya masih tremor untuk menopang tubuhnya dengan baik. Tak lama kemudian, seorang anak memberi kabar bahwa biara kedatangan orang baru. Saat mendekat untuk melihat, Robin terkejut karena gadis itu ternyata Margaret. Begitu melihat Robin, Margaret langsung berlari memeluknya sambil menangis dan memberitahu bahwa ayahnya telah meninggal. Waktu pun terus berjalan. Robin mulai membayar utangnya sedikit demi sedikit melalui hasil buruan berupa kelinci yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur biara. Suatu sore, Robin menemui pria bertopeng yang ternyata mengidap penyakit kusta untuk menanyakan bagaimana Margaret bisa ditemukan. Namun pria itu mengaku tidak mendapatkan informasi apapun karena dalam perjalanan menuju ke pulau, Margaret nyaris tidak pernah berbicara apapun. Di malam harinya saat Bridget kembali merawat Robin, Bridget mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi Margaret. Gadis itu sulit makan, sulit tidur, dan hampir tidak pernah berbicara sejak tiba di sana. Robin hanya menjelaskan bahwa ia mengenal ayah anak itu sebagai seorang petani sederhana yang sudah meninggal. Akhirnya, Bridget pun mengajarkan cara berdoa kepada Robin untuk mendoakan John. Be not your heart afraid, for if he were place. Keesokan harinya, saat sedang menyiapkan hasil buruan, Robin melihat Margaret melukai seorang anak hingga membuat Bridget kewalahan menenangkannya. Gadis itu melarikan diri ke hutan sambil membawa sebilah belati. Robin pun segera mencarinya ke berbagai tempat. Namun di tengah pencarian itu, ia menemukan sebuah perahu asing yang terdampar di tepi pantai lengkap dengan jejak mencurigakan. Di malam harinya, Robin masih terus mencari. Sampai akhirnya ia menemukan Margaret sedang bersembunyi di dalam goa, tertidur sambil menggenggam belatinya. Robin pun membangunkannya, dan setelah itu Robin mengingatkan bahwa selama berada di pulau itu, namanya adalah Randolph, bukan nama lain yang pernah ia gunakan sebelumnya. Ia juga melarang Margaret menceritakan identitas aslinya kepada siapapun. Tapi untungnya, Margaret mengerti dan Robin pun membiarkannya kembali beristirahat. Go to sleep. Close your eyes.
Keesokan harinya, Robin mengajak Margaret kembali ke biara. Setibanya di sana, Bridget yang sejak kemarin menunggu langsung merasa lega melihat mereka kembali. Malam itu, Bridget menceritakan asal-usul biara tersebut. Dahulu, tempat itu merupakan kawasan suci milik kaum Druid yang memuja pohon dan roh-roh alam. Setelah bangsa Romawi datang, mereka merasakan keistimewaan tempat itu. Mereka lalu membangun kuil yang kemudian diwariskan turun-temurun hingga menjadi biara yang berdiri sekarang. Di tempat itulah, banyak orang percaya bahwa para dewa dan roh kuno masih berjalan di antara mereka. Does Spars have a say? It's an expanse of time, and we would not be sharing these words. Keesokan paginya, pria bertopeng mengajak Robin membantunya mengurus perahu. Di tengah pekerjaan itu, ia mengaku bisa merasakan ajalnya semakin dekat. Namun di saat yang sama, Robin melihat tanda-tanda kehidupan di seberang pulau. Di siang harinya, ketika Robin sedang mengajari Margaret menguliti hasil buruan, Robin melihat pria bertopeng kembali membawa pemuda yang terluka. Dan ternyata pemuda itu adalah Arthur, sepupu bocah yang dulu ia panah kelapanya. Arthur datang membawa kabar bahwa desanya baru saja diserang oleh sekelompok bandit. Mendengar hal itu, Robin pun mendekatinya dengan hati-hati dan mulai menanyakan identitasnya. Untungnya, Arthur sama sekali tidak mengenalinya. The road to Keswick, sir. Keesokan harinya, Margaret mencoba menirukan cara Robin memanah. Di tengah latihan itu, Robin bertanya apakah Margaret sempat melihat wajah orang-orang yang menyerang ayahnya. Sayangnya, Margaret mengaku tidak tahu karena John menyuruhnya melarikan diri sebelum serangan terjadi. Papa stopped praying. He prayed in his mind. Malamnya, Robin dan Bridget kembali merawat Margaret seperti anak mereka sendiri. Namun saat malam semakin larut, Robin melihat Bridget diam-diam meninggalkan biara. Karena penasaran, ia pun membuntutinya hingga ke gua tempat Margaret pernah bersembunyi. Di sanalah Robin menyadari bahwa Bridget sering datang ke tempat itu untuk memuaskan diri dengan 2 jari. Keesokan harinya, kini kondisi Arthur perlahan membaik. Ia mulai membantu berbagai pekerjaan di biara, sementara Robin terus bertanggung jawab menyediakan daging hasil buruan untuk seluruh penghuni pulau. Namun Robin menyadari Arthur terus memperhatikan Margaret. Untuk mengenalnya lebih jauh, Robin mengajaknya memeriksa jebakan berburu. Di tengah perjalanan, ia mulai menanyakan siapa sebenarnya orang-orang yang menyerang desanya dan berapa banyak penduduk yang masih berhasil selamat. Namun, percakapan mereka terhenti ketika kabar datang bahwa pria bertopeng yang selama ini menjaga biara sedang sekarat. Robin pun segera menemui pria tersebut. Menjelang ajalnya, pria itu mengaku bahwa sejak awal ia sudah mengetahui identitas asli Robin. Bahkan bertahun-tahun lalu, Robin pernah menyelamatkan nyawanya dari bandit yang ia potong telinganya. Ia berjanji akan membawa rahasia tersebut sampai mati. Namun sebelum mengembuskan napas terakhir, pria itu memohon agar Robin memanfaatkan kesempatan hidup barunya untuk melindungi penghuni biara. Ia juga meminta Robin mengungkapkan identitas aslinya pada Bridget. Menurutnya, jika suatu hari kematian datang, setidaknya Robin akan mati sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai orang asing yang hidup tanpa nama dan dilupakan seperti dirinya. To a god the archer did promise me in that time. Keesokan paginya, Robin membawa Arthur dengan perahu menuju ke pantai tempat pemuda itu pertama kali ditemukan. Di sana, Robin mengatakan bahwa ia tahu Arthur bukan nama sebenarnya. Karena tidak mampu berbohong lagi, ia akhirnya mengaku bahwa nama aslinya adalah Gogwin. Di saat itu juga, Robin juga mengungkapkan bahwa ia tahu Gogwin mengenal Margaret dan datang dengan niat membalas dendam. Namun Robin memperingatkannya bahwa dendam hanya akan menjadi kutukan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saat Robin bertanya apakah ia benar-benar berniat membunuh seorang gadis kecil, Gogwin pun langsung menangis. Ia mengaku tidak menginginkannya, tetapi merasa harus melakukannya demi kehormatan keluarganya. Namun alih-alih membunuh Gogwin, Robin justru memberinya pilihan. Ia masih memiliki ibu, saudara perempuan, dan keluarga yang membutuhkan pelindungannya. Jika tetap mengejar balas dendam, Robin berjanji akan menghabisinya malam itu juga. Sebaliknya, jika memilih pulang dan menjaga keluarganya, semua bisa berakhir di sana.
Mendengar peringatan itu, Godwin pun akhirnya memilih pergi menemui keluarganya dan meninggalkan keinginannya untuk membalas kematian keluarganya. Sepulang ke biara, Robin akhirnya memberanikan diri mengaku bahwa dirinya adalah Robin Hood yang selama ini dikenal orang-orang. Robin juga mengakui telah membunuh begitu banyak orang. Menurutnya, ia tidak pantas menerima kebaikan yang selama ini diberikan oleh Bridget. Pengakuan itu pun terlalu berat bagi Bridget, dan ia pun lebih memilih untuk pergi meninggalkan Robin. Setelah hancur oleh rasa bersalah, Robin kembali ke hutan. Ia melepas perban dari kakinya, lalu memaksa dirinya berburu dan berlari seperti saat tubuhnya masih sehat dulu. Keesokan harinya, ia bahkan mengejar seekor babi hutan raksasa. Meski kondisinya belum sepenuhnya pulih, Robin berhasil membunuh hewan itu dengan satu anak panah di mata, lalu membawa hasil buruannya ke biara. Malamnya, Bridget menunggu di kamar Robin. Robin mengatakan bahwa jika dirinya diminta pergi, maka ia akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Namun, Bridget justru memintanya berbaring untuk menjalani perawatan. Beberapa saat kemudian, Robin pun kehilangan kesadaran karena ternyata Bridget telah meracuninya. Saat terbangun, tubuh Robin terasa sangat lemah. Di hadapannya sudah ada Bridget yang akhirnya mengungkap alasannya. Ternyata tragedi terbesar dalam hidup Bridget terjadi karena Robin telah membakar hidup-hidup suaminya. Setelah itu, Bridget harus hidup dalam penderitaan tanpa suami dan anak-anaknya. Saat itu, Robin sebenarnya menyembunyikan sebuah panah di bawah tempat tidurnya dan bisa saja membunuh Bridget kapan ia mau. Namun setelah mendengar seluruh kisah itu, untuk pertama kalinya, Robin benar-benar menerima bahwa dirinya mungkin pantas mati atas semua dosa yang pernah ia lakukan. Namun, Bridget justru menunda balas dendamnya. Ia lalu terlihat menangis sendirian di dalam goa. Ia menyadari bahwa dirinya tidak sanggup untuk melakukan balas dendam. Sementara itu, dalam kondisi sekarat, Robin bermimpi bertemu kembali dengan John. John lalu kembali menceritakan kecantikan istrinya. Sebelum menghilang, ia berpesan kepada Robin agar menjaga putrinya. She has hair, red light. Dan ketika Robin kembali terbangun, ia sudah berada di tempat tidurnya bersama Bridget dan Margaret. Robin segera bertanya mengapa Bridget tidak membunuhnya. Wanita itu pun hanya menjawab bahwa hidupnya kini memiliki tujuan lain dan masih banyak anak yang harus ia jaga di biara tersebut. Mendengar jawaban itu, Robin akhirnya mengaku bahwa dirinya sudah siap. Namun luka yang ingin ia sembuhkan bukan lagi luka di tubuhnya, melainkan luka penderitaan di dalam dirinya. Setelah itu, Bridget mencoba menyelamatkannya dengan mengeluarkan racun dari tubuh Robin. Dengan sebuah belati kecil, ia membuka pembuluh darah Robin. Namun kali ini ia menolak menutup lukanya kembali dan membiarkan darah terus mengalir di balik selimut. Di saat itu juga, Robin akhirnya mengungkap rahasia yang selama ini ia simpan kepada Margaret. Ia memberitahu bahwa ayah gadis itu sebenarnya adalah Little John. Robin lalu menceritakan bagaimana mereka pertama kali bertemu dan menjalani hidup bersama selama bertahun-tahun. Namun Robin juga mengingatkan bahwa Little John bukanlah sosok yang sepenuhnya baik. Ia pernah melakukan banyak hal mulia, tetapi juga banyak orang yang menganggapnya telah melakukan kejahatan. Karena itulah, jika rahasia tersebut sampai diketahui orang lain, Margaret bisa saja menjadi sasaran dendam yang sama seperti yang selama ini dialami oleh Robin. Karena itulah, Robin mohon agar Margaret menjaga rahasia itu seumur hidupnya. Want me to tell me keep that secret, so they're angry with you. I can keep that secret, little Margaret. Film ini kemudian ditutup dengan Robin mengajari Margaret cara memasang tali busur dengan benar, lalu melepaskan sebuah anak panah ke jauh di kaki. You're gonna find a dance. Oke guys, itulah alur cerita film Death of the Robin Hood. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.